Si Im gimana? Gak tahu, gue sampai sini dia nggak ada. Lah, bukan tadi kita bareng terus dia naik motor sendiri? Ih, gue nggak tahu. Tadi gue nanya bininya, Im mana? Dia bilang ya nggak tahu kan pergi sama lu orang. Gue bilang nggak tahu gue. Gue jalan balik ke sini justru nyari dia. Iya. Aduh. Nah, Itu seru tuh di sana tuh tadi. seru gimana? Mau berantem mau kita tawuran. bisa di mana sih? Misalnya di mana tadi? Itu kan nengok di belakang, habis itu mereka mau berantem dulu di situ. Yang bola? Yang menang sama Serius? yang, Yang itu. bola? Yang kalah nggak terima. Yang bola kan? Iya, yang kalah nggak terima. Gue lihat dulu, gue gak suka lihat gitu-gitu. Aduh, Biasa. pantesan. Gue lihat, kok gue jalan dari tadi ngomong nggak ada lu nya ngomong sendiri. Iya. Soalnya jalan rame, gue mana tahu sih lu nggak ada ngilang begitu. Lu Ada naik orang motor. tawuran. Tawuran atau apa sih? Ya nggak nerima, pokoknya mereka nggak nerima yang itu. Nggak nerima wasitnya Iya. apa? Ya gimana? pokoknya kalau kalah ya apa aja disalahin juga. Iya. Oh, orang-orang sering gitu ya, maksudnya nggak bisa nerima. Ya maksudnya menerima kekalahan atau menerima apa perbedaan kayak gitu-gitu. Perbedaan pendapat juga termasuk gitu kan. Maksudnya orang-orang kadang-kadang Iya. suka nggak terima lah, malas lah nerimanya gitu. Tapi memang kalau kita perhatiin ya, tahu ya, maksudnya bukan cuma soal perlombaan begini ya, tapi dalam banyak itu loh. Kayak misalnya ribut-ribut soal apa namanya, ini kan kalau di dunia perfilman nih ya, gue kan suka ngikutin anak gue nih. Anak gue tuh ngepro sama Marvel, tapi ada temennya yang sukanya sama DC. Lu tau kan Marvel DC kan, Superman, yang DC kan Superman, Batman, apa segala, Aquaman, Wonder Woman. Kalau Marvel itu kan Thor, ya Iron Man, Captain America gitu kan ya. Nah, di orang tuh suka saling ngejelek-jelekin. Oh, yang ini lebih bagus. Kalau yang sukanya DC ngejelekin Marvel. Yang suka Marvel ngejelek-jelekin si DC. Yang jelek juga kalau kita suka ya kita bilang lebih baik punya kita kan. Iya, Gitu kan? maksudnya kecenderungan begitu itu nggak bisa terpisahkan dari kita manusia gitu seolah-olah. Nah, tapi misalkan kalau tadi bilang bahwa yang satu nggak bisa menerima perbedaan, yang satu lagi nggak bisa menerima kekalahan, nggak bisa menerima kalau ada sesuatu yang buat di hatinya nggak serak, misalkan kayak gitu. Kan susah juga. Terus tadi Im tadi sempat ngomong, kadang-kadang ada yang nggak tahu jelek, jelek apa nih, jelek karakternya atau jelek apanya nih. Tapi karena kita suka sama orangnya, jadi susah ya. Kebawa Kayak perasaan. korban perasaan. Iya, kayak kita lah. Kita udah fans sama calon presiden yang ini nih. Yang ini jelek Oh, aja iya. pokoknya. Benar Jelek aja pokoknya. Itu Nah, gitu-gitu. berapa tahun? 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Ya. Gile itu, maksudnya hubungan ayah, hubungan bapak sama anak, suami sama istrinya bisa ribut Bisa tuh ribut. gara-gara begitu. Iya. Beda apa namanya? Beda idola kali itu namanya ya. Gitu. Iya. Gampang banget tersulut. Betul. Tapi kalau kita ngomong gitu, idola nih, ya kan? Tapi kan maksudnya dari sisi apa sih yang lu lihat, dari sisi kalau kita ngomong tadi calon pemimpin, yang lu lihat apanya nih, karakternya kah, hasil kerjanya kah, atau apa? Nah itu kan bisa jadi perbedaan-perbedaan yang harusnya kita bisa terima. Tapi kenapa nggak bisa kita terima? Kalau gue sih minimal ada hasil kerjanya yang bisa dilihat ya, dirasakan lah ya. Maksudnya kita kan bisa lihat nih, kita misalkan tinggal di kota Jakarta ini, sepanjang periode itu kok nggak jalan ini bergelombang terus ya, nggak pernah disentuh gitu ya. Seperti jalan gue yang tiap hari tuh, gue harus angkat pantat, naik motor ya gitu. Aduh udah tua rontok nih tulang nih. Kayak gitu-gitu. Kok dia pemimpin tapi nggak berubah ya kayak gitu. Mungkin yang berubah itu mesin motor atau shock breaker kali. Jalannya bos, jalanannya gitu loh. Maksudnya nggak ada perubahan apa-apa yang kita bisa lihat gitu loh. Kita nggak usah bilang udah ada gedung gede nih dibangun ini, nggak usah lah. Jalanan yang di jalan warga aja tiap hari berlubang-lubang nggak pernah ditambal, itu kan bisa kita lihat. Kalau ya. ngomong itu kan berarti kan bicara masalah infrastruktur. Ya. Nah, ketika pemimpin kita ada yang membereskan infrastruktur, ada yang bilang, kita nggak makan infrastruktur, kita makan tempe. Nah, susah lagi, repot lagi kan yang kayak gitu-gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh sulit sekali buat kita, maksudnya menyamaratakan semuanya. Lu harus terima A, harus terima B, harus terima C.
Lah, tapi kan kalau kita bilang, lah, A lu nggak bagus, B lu nggak bagus, masa gue harus terima lu punya Benar. pendapat gitu. Orang tuh gampang sekali ngelihat sisi kurangnya ya, sisi negatifnya daripada nyari sesuatu yang baik atau yang lebih dari kehidupannya dia. Gitu. Jadi ya yang nggak suka ya nyecer aja terus gitu, nyari aja terus kelemahannya. Ya sampai kapan ya kita nggak akan pernah puas gitu ya kalau kita nyari kelemahan. Kadang juga lihat begitu kan kayak hati kita udah serak sama dia itu ya udah sama dia aja gitu. Kayak tadi yang tim yang menang tadi, wah jago nih mainnya nih. Pokoknya nanti satu saat deh kalau dia kalah, wah ini tim yang sono nih curang nih, pasti gitu kan. Itu yang kadang begitu gitu. Jadi penilaiannya nggak objektif gitu kayak gitu tuh. Padahal kalau kita mau itu ya, kalau kita mau apa namanya berbesar hati, kayaknya memang benar ya. Maksudnya setiap kita ini mesti belajar punya kebesaran hati untuk bisa nerima setiap perbedaan-perbedaan gitu ya. Termasuk kalau kita tuh lagi ngomong di rumah, terus ada anak atau pasangan kita yang berbeda pendapat sama kita nih, kita tuh mesti punya kebesaran hati untuk nerima perbedaan pandangan mereka gitu loh. Kalau kita nggak punya kebesaran hati untuk nerima setiap perbedaan yang ada, ya selamanya kita akan terus meruncing gitu. Nah sampai kapan kita mau terus bergelut di apa namanya area di itu area terus. itu terus. Lama kelamaan kan namanya diperuncing terus ya pasti ada yang terluka ya. Gitu. Tapi kalau kita memperbesar penerimaan, kita memperbesar apa namanya tuh kemampuan kita buat menerima perbedaan itu, ya pasti nanti kerenggangan itu justru bisa hilang. Berarti kan gitu. orang yang punya kapasitas hasil yang besar itu kan berarti ruang toleransi itu gede harusnya ya. Kebesaran Tinggi. hatinya itu. Toleransi dalam arti istilahnya ketika satu orang di rumah kita berbuat salah, terus kita masih bisa menerima, maksudnya nggak langsung dihajar, nggak langsung dimarahin segala gitu kan. Menurut saya ruang toleransi itu baik di rumah, di masyarakat, di lingkungan pekerjaan itu sangat dibutuhkan menurut saya. Jangan sampai kita seperti diktator gitu loh. Pokoknya lu harus begini. Kita nggak memberikan toleransi untuk seseorang tuh berbuat kesalahan gitu. Iya. Jadi kalau ya mumpung ini lagi merdeka gitu ya, kita juga merdeka itu bukan berarti kita bebas sesuka kita, harus memperlebar ruang toleransi juga. Seperti kita ini, apa ya? kita bisa berteman loh. Ini yang Kita beda padahal. berbeda begini kan. Ada ruang maaf, ada ruang toleransi ya. Iya. Gitu ya. Ada ruang buat salah. Budaya gitu. kita juga kan berbeda ya. Ya, Tapi memang. kita bisa masuk, situ makan tempe, situ makan apa? Tempe. Tempe juga ya. Iya, tapi tempenya Di sini bawahnya makannya steak. nggak, tempenya tempe yang dibikin steak. Gitu. Tempe juga sama. Gitu. Iya. Tapi dibuat steak kayak gitu. Nah kan kalau dibilang kita maksudnya menerima perbedaan atau segala macam gitu, dari keragaman yang kita punya ya, keragaman kita nggak usah ngomong Indonesia lah. Gue nikah dengan orang yang berbeda. Gue dari Sumatera, istri gue dari Jawa. Itu aja sudah ada perbedaan sebenarnya. Ada, kalau kita ngomong tuh ada cross culture, ada budaya yang menyeberang, gitu. Ada silang budaya yang kita kadang-kadang kita pikir biasanya kalau gue ngomong begini biasa aja nih. Padahal yang kemarin kita udah ngomong, gue tadi berbisik, padahal lo teriak gitu. Tapi buat pasangan kita, ya ampun lu kok kenceng banget lu ngomong padahal gitu. Iya, maksudnya lu nggak boleh ngomong kasar kayak gitu. Lah enggak, emang kita itu ngomongnya begitu, di rumah juga begitu, dan itu biasa gitu. Iya. Kalau semuanya samain, dia nyamain dengan dia punya budaya dan gue nyamain dengan budaya gue, selesai hidup kita, selesai hubungan pernah kita. ke pasar nih bos, gue bonceng dong istri gue tungguin di motor dong, tungguin motor, terus dia habis belanja pulang, terus tukang parkirnya, Bu cari siapa? Tukang ojeknya ya? Itu katanya. Tukang ojeknya ya? Oh ya itu suami saya kan. Kaget dong. Iya. Maksud gue, lu lihat perbedaan begitu aja. Iya. Orang tuh udah kayak, ngebangun stigma gitu, udah ngebangun gitu. Persepsi. Persepsi. Iya, persepsi kalau ya
ya apa namanya, lu bonceng orang, istri lu kan orang Chinese. Ya karena lu bonceng orang Chinese itu kan rata-rata image-nya bos lah, apalah gitu. Padahal yang nguli juga sebenarnya gitu ya. Tapi ya karena lu yang ngeboncengin bini lu yang notabene orang Chinese, lu dianggapnya jadi kayak supir gitu ya. Kalau enggak ojek lah, apalah gitu. Sekali juga di ITC ya lagi jalan ya sama istri ini. Jalan gini nih. Kan kebetulan istri saya jalan tuh agak cepat, saya dari belakang gitu. Ketemu sama sesama dari sana. Hei kakak katanya. Iya lagi jalan-jalan kok. Iya. Iya. Siapa? Sama bos. Iya sama bos. Biar jangan lama-lama ngobrol. Iya. Udah kamu percaya sama bos ya jalan gitu. Jadi lucu-lucu aja. Maksudnya orang melihat perbedaan itu ya masih seperti itu gitu. Betul. Bahwa yang berbeda itu nggak mungkin nih bersatu ini gitu. Pasti dia kastanya lebih tinggi kayak gitu-gitu loh. Jadi kita masih seperti itu di sini. Masih saya dapati seperti itu gitu. Iya, kayak jangan itu ya, begitu ya, jangankan begitu ya. Ini gua nih ya. Gua kalau lagi jalan-jalan di daerah yang agak keluar dari utara dan barat dah gitu ya. Kan utara dan barat ya orang Chinese banyak lah gitu. Tapi kalau udah mulai keluar dari utara sama barat nih, misalnya ke daerah timur atau daerah selatan. Waduh, gua kalau masuk mall nih, itu orang tuh suka matanya ngelihat begini gitu. Apalagi kalau keluar dari Jakarta ya, lebih ekstrim lagi gitu ngeliatinnya, kayak seolah-olah gue dari planet mana gitu loh. Ya, kurang branded ya? Hah? Kurang branded. Bukan. Gue ngerti sih, maksudnya Korea sama bintang film Asia Timur lagi terkenal. Mungkin mereka mikir gue selebriti dari mana. Tapi kalau ngomong kayak gitu, gue pernah kejadian lucu. Gue pernah ada di Bali itu, ada cukup lama tinggal di Bali. Kulit gue tuh lebih gelap dari sekarang lah gitu. Dan mantan gue itu putih banget, kayak Jepang gitu. Kayak Jepang, kacamata Jepang gitu. Gue dengan memastikan bahwa gue pasti dikatain lah gitu. Pasti gue diledek kalau lewat Kute gitu, zaman-zaman itu tahun 2000-an. Bukannya Bali tuh maksudnya dia punya kemajemukannya? Iya, gue dianggap gigolo karena gue gelap. Lu gila gak sih gitu? Wah masih geek nih gitu. Wah kacau. Tapi emang gue gelap, terus gue pakai bajunya baju yang baju apa namanya, tangan buntung. Iya tangan buntung Kutang, yang kutang, apa tuh kata kita ngomong tuh kayak apa? Ya begitulah pokoknya. Ya, kalau ngeliat tuh udah kulit gelap gitu kan ya. Terus ya gue tuh nggak ya kacamataan kan, jadi nggak kelihatan ini gue, tapi terus mantan gue itu juga putih banget terus gitu, pakai apa short pants kayak gitu. Wah ini geeknya nih katanya gitu. Tapi emang maksudnya mereka punya stigma, mereka punya kayak label gitu, punya label kalau orang ini masih begini, orang ini masih begini. Tapi maksudnya mereka masih menerima perbedaan itu, gitu. Cuman tapi kan, lucu aja orang-orang ada gitu lagi ya. kejadian waktu gua kuliah bersama mantan gue yang sama, gitu. Cina lu jangan kesini loh, gitu. Oh iya? Iya, ada model kayak gitu. Jadi lagi lewatin Blok M, terminal Blok M tuh bawah, gitu. Cina lu jangan lewat sini loh. Dia kagak tahu gue Cina yang lawan nih, gue bilang gitu. Coba aja lo, gue lagi tungguin tuh, gue diam gitu nanti. Ngapain lo Cina, lo ngeliat-ngeliat gitu. Nah, wah, gue ditariknya tangannya. Maksudnya, gue kan agak panasan gitu, tangan gue ditarik. Pulang, ayo deh jalan-jalan. Aduh, gue bilang maksudnya, kenapa sih? Maksudnya gue kan juga orang Indonesia gitu. Kebangsaan gue masih Indonesia dengan jelas. Gue lahir di tanah Indonesia gitu. Ngapain lo harus beda-bedain kayak gitu. Nah itu kan itu juga muncul karena generasi sebelumnya kan yang selalu itu kalau itu Cina lu jangan temenin, lu Cina jangan gini. Yang kayak gitu-gitu tuh bisa jadi masalah buat di kehidupan kita gitu loh. Padahal keragaman itu sebenarnya sesuatu yang positif, yang bagus. Dan baik betul banget, ya. betul. Lu bayangin nggak kalau seandainya misalnya Tuhan nyiptain semua warnanya sama semua, matanya sama semua, nggak ada sesuatu yang indah-indah banget kayaknya kan. Terus binatang misalnya kucing semua binatang yang ada di muka bumi, anjing semua, nggak ada kucing, nggak ada tikus, pokoknya semua sama. Itu kan kayaknya aneh benar kan. Tapi enggak dong, gini. Gue nggak bermaksud untuk apa yang sudah diciptakan ya, maksudnya gue merubah itu enggak. Kalau seandainya dari dulu kita diciptakan sama semua,
no problem. Karena mindset kita ya sudah. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Nah, karena berhubung Kita berbeda. kita berbeda, mindset kita berubah gitu loh. Mm. Karena kalau kita kata aneh, kita bilang, kenapa bule suka sama yang kayak mbak-mbak gitu sih? Iya, iya. Iya kan sering Iya, gitu iya, kan, iya. ya kenapa? Iya kan di sono udah banyak yang putih, udah banyak kayak Udah biasa mereka lihat. biasa lihat. Nggak ada yang Begitu juga kita ketika ngeliat bule gitu. Iya, iya. Selalu begitu. Kenapa ya? Kita kadang-kadang kita menerima perbedaan itu, dan perbedaan itu ketika masuk dalam pemikiran kita, terus kita olah gitu, lebih baik. Mm-mm. Ya kan gitu loh. Iya, iya. Tapi ada juga yang maksudnya kayak tadi yang gue bilang, kenapa gue dikatakan, Cina lu jangan ini lu segala macam. Itu karena apa ya? Karena mereka masuk dalam otaknya mereka bilang ini beda. Mm-mm. Kalau yang beda lu harus singkirin. Salah kan? Mestinya kalau beda lu terima. Iya. Kayak gitu kan mestinya. Tapi kan Gue juga pengalaman lucu juga ya. Gue kan ambil raport anak nih. Masa dong? Lu tahu kan? kita boleh ketawa dong. Boleh. Gue udah langsung kebayangin. Iya, iya. Ambil raport anak kan. Oke. Raport anak berarti kan yang datang ke sana tuh mama-mama. Iya. Biasanya. Ada juga bapak-bapak gitu. Masuk nih. Duduk rapat-rapat. Gue duduk dong di tengah. Duduk di tengah. Maaf, Pak. Yang lain itu semua duduknya rapat-rapat. Kok di samping gue itu Nggak ada orang. Ada selah ya. Ada selah gitu. Dia bilang Orang ada debt duduk. collector. Dia bilang debt collector masuk. Takutnya gitu maksudnya. Terus anak di panggung kok kayaknya ini siapa sih? Kok anak di panggung nggak ada yang sama kayak gue gitu. Iya. Anak di panggung. Jadi kan anak-anak tampil kok nggak ada yang sama kayak gue gitu ya. Nah, itu aja kayak sanksi gitu. Iya. Bahwa kita itu nggak Ya, nggak bisa mengerti. antara ayah Iya. sambung atau gimana gitu ya. Iya kan? Ini ayah sambung kali ya gitu kan ya. Kan ada anak pungut. Iya. Nggak ada, ini ayah pungut. Ya, emang terjadi sih, dimanapun kita berada tuh pasti akan kita alamin seperti itu gitu. Iya. Kita ngeliat seorang anak yang berbeda aja cara jalannya, cara dia ngomong gitu. Pasti anak ini apa? Pasti anak ini apa? Udah label-label yang yang kita paling pasangin. lucu gini bos. Aku sama istri kan jalan eskalator di mall nih. Orang kalau lihat tuh lihat lirik itu dulu kan, ekor mata dulu kan. Pas udah lewat kita dia nengok. Iya. Dia nggak bisikin bini lu. Dia bisikin bini lu, Ci, awas sih copet. Takutnya gitu kan? Iya kan? Kayak gitu lah. Dalam itu lucu-lucu aja gitu. Hal-hal yang Iya. lucu-lucu aku nikmati aja itu. Sebenarnya nggak enak loh ya, kita maksudnya dikasih label-label begitu ya. Iya. Sama juga kita jangan berusaha untuk kita nge-labelin orang. Iya. Gitu loh. Bukan sekarang gini, nggak usah jauh-jauh lah, anak kita juga kalau kita labelin juga nggak mau. Iya. Lu dit gitu, lu tok gitu kan nggak Itu sangat penting gitu sih. gitu loh. Kenapa ketika kita labeling itu di kemudian hari kalau nih, gue ceritalah anak gue yang satu ini yang menurut gue sampai bilang ini gue bilang ini anak hebat gitu. Gue adalah orang tipikal yang sangat cuek, easy going, apa aja, it's okay gitu. Tidak begitu dengan maminya. Maminya itu ada kayak rules yang lu harus jalanin, disiplin yang lu harus ini. Nah, itu berbeda. Lo tahu apa yang dikatakan anak yang umur 13 tahun sama gua? Untuk dia mengatasi perbedaan emak sama bapaknya? Wait. Your opinion is true. Your opinion is true. But if both of your opinions to be one, it's better. Dia bilang gitu. Tidak ada sesuatu yang salah, dia bilang. Opini lu yang lu cuek dan maksudnya tidak terlalu maksa anak segala macam itu, nge-push anak, bagus juga. Dan dia bilang harus push anak, lu harus disiplin gini-gini. Nggak salah, bener juga. Dan ketika dua-dua itu digabung, dia bilang, dan itu bisa dijalankan dengan baik, sesuatu yang baik, jadi lebih bisa menerima perbedaan. Iya. Kaget juga anak umur 13 tahun bicara masalah ini, bener-bener nih maksudnya critical thinking-nya jalan gitu. Iya. Apa yang kau lakukan terhadap ayah ibumu? Gitu ya. Maksudnya kok dia bisa memberikan opini itu gitu loh. Wah, sadis juga anak gue gitu kan ya, tapi sadar gitu. Oh ya, untuk menerima perbedaan gue nggak perlu lu
gua. Ada hal-hal yang bisa diingatkan oleh anak kita yang seumur itu untuk kita berpikir, ayo terima perbedaan itu. Bagaimana kita bisa sehati kalau kita nggak bisa menerima perbedaan kan sebenarnya kayak betul. gitu. Kayak contoh misalnya di perusahaan aja ya. Kalau semua di dalam perusahaan itu isinya marketing, semua nggak ada orang finance. Ya rusak juga. Ya, nggak Siapa yang bisa mau juga ngontrol, sih. siapa yang mau ngontrol keuangan dari ini iya, kan. Justru karena ada keragaman, ada yang menjual, ada yang menjaga finansial itunya, Iya, ada perusahaannya, memasarkannya, ada yang ituin stoknya, ada leading stocknya, iya. ya semua. Makanya perusahaan bisa berdiri. Nah seharusnya kita tuh melihat keberagaman kita di Indonesia ini ya seperti itu ya. Ada orang-orang yang memang maksudnya punya kepiawaian dalam hal berbicara, ada orang punya kepiawaian dalam hal menata, ada yang punya kepiawaian dalam hal apa aja, pokoknya ya asal digabung jadi bagus. Soal ras juga, ya ras-ras tertentu, ya istilahnya warna kulit siapa sih yang mau dilahirkan milih gitu ya, begini, gitu iya, ya. milih ya. Gitu. Tapi ya karena kita udah lahirnya begini ya artinya ini keragaman kita, ini keindahan Indonesia gitu. Dan saya rasa ya Indonesia merdeka juga kan karena bersatu, bukan karena perbedaan itu dijunjung tinggi kan. Iya, justru kalau kita nggak bersatu, kita gampang kan dulu kan Indonesia kenapa bisa sampai 300 tahun dijaji sama Belanda ya karena dari domba gitu kan. Divide et impera, Iya. gitu kan. Nah, sekarang mah udah bukan zamannya lagi dah begitu ya. Iya. Tapi Itu makanya timbul di Indonesia itu muncullah Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan ya. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Ya, artinya kita tetap harus hati-hati ya menjaga kemerdekaan ini, maksudnya betul. jangan sampai pecah dari dalam. Ya, itu gitu ayat kan. itu tadi harus menerima Gara-gara perbedaan itu. tidak menerima perbedaan. Nah, gitu balik kan. ke soal yang pertandingan tadi tuh yang orang ribut kan dia kalau menang yang harum juga Indonesia gitu Betul, kan. Ya mau RT ini yang menang yang harum Indonesia. Kalau pertandingan Liga Indonesia misalnya antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua kalau mereka bertanding yang potensinya bisa dimaksimalkan ya potensi anak Indonesia juga, anak bangsa juga sebenarnya. Betul. Gitu. Ya memang tapi satu hal sih yang kita berpikir bahwa memang untuk mengatasi bagaimana menerima perbedaan itu harus punya tadi ruang toleransi yang cukup luas, ruang maaf, ruang salah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa semua itu diterima dengan ya udah harus sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kan gitu kita terima orang tuh yang waktu itu pernah kita bahas, kita terima orang cuman kayak daripada nggak enak sama orang itu ya udahlah terima aja lah. Apa dia punya itu ya terima aja lah gitu loh. Tapi di belakang kita nggak terima seutuhnya gitu. Hal-hal yang kayak gini memang perlu kita kita diskusikan dengan pasangan kita, orang lain, diskusikan dengan orang-orang yang kira-kira kalau kita itu bisa menerima perbedaan kita atau tidak, sebenarnya kan kayak gitu. Ya, kita punya alasan untuk tidak menerima orang lain, sebenarnya juga orang lain punya alasan untuk tidak menerima kita. Betul. Itu kan. Betul. Jadi artinya kita itu yang bisa kita buat adalah ya menerima orang lain, kita juga diterima orang lain. Betul. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain pasti diberikan juga kepada kita gitu. Daripada kita memperlebar perbedaan, ya lebih baik kita Perbedaan itu menjadi kekuatan yang besar gitu kan. melihat itu sebagai sebuah kekayaan gitu ya. Ya, seperti kita kayak sekarang nih ngobrol dengan ada dengan beda pendapat, tapi kan kita ngobrol untuk bukan memaksakan kehendak kan, gitu kan. Kita nyari yang terbaik gitu yang terbaik, memberikan diskusi yang sesuatu yang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, Sobat Obor, kita tahu bahwa perbedaan itu pasti muncul dimanapun kita berada. Iya, Bener kan betul. ya? Tapi bagaimanapun kita harus punya ruang yang luas untuk bisa menerima perbedaan itu. Untuk episode berikutnya dengan obrolan-obrolan yang lebih seru dan lebih menarik, topik-topik yang wuhuhui gitu ya. Jadi kita jangan lupa saksikan terus obrolan orang rumah.